Selamat pagi pemirsa, PPATK mengungkap fenomena yang mengiriskan. Sebanyak 12 koperasi simpan pinjam terindikasi melakukan penyelewengan dana hingga pencucian uang. Tidak tanggung-tanggung, aliran dana di selusin koperasi tersebut mencapai 500 triliun rupiah. Inikah bukti lemahnya undang-undang perkoperasian kita? Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini dengan tema menjerat koperasi nakal bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di Anji Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Mbak Eva. Salam sehat Mas Jaka. Ya, salam sehat. Salam sehat. Nanti kita akan bahas ya untuk editorial Media Indonesia hari ini menjerat koperasi nakal. Nah, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu 3 headline ini yang ada di website ya, karena hari ini Media Indonesia tidak terbit. Betul. Ya, Mas Jaka, ini adalah tanggal merah. Kita akan bahas yang pertama, Presiden Joko Widodo akan tanya 2 menteri soal target pimpin PSSI. Ini ada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang sudah terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua umum PSSI ya. Apa yang akan ditanyakan Presiden Joko Widodo, Mas Jaka? Ya, tentu saja apa yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir sama Zainuddin dan pengurus lainnya. Karena pertanyaan ini kan sebenarnya sudah sangat lama ya, bahwa pertanyaan publik kenapa PSSI tidak pernah sudah sangat lama lah katakanlah tidak pernah berhasil memberikan prestasi yang membanggakan. Terakhir kita dapat medali emas itu 91, jadi sudah sangat lama, sudah sekian banyak ketua umum yang silih berganti memimpin PSSI, tetapi hasilnya tetap sama saja. Dan tentu saja kita berharap juga bahwa Pak Erick dan Pak Amali tentunya dengan pengurus lain betul-betul bisa mengakhiri paceklik gelar. Karena sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah merasakan nikmatnya trofi juara. Kita selalu menjadi pecundang bahkan di level Asia Tenggara ketika penduduk kita terbanyak, ketika dulu tahun 80-an sampai 90-an kita cukup disegani, tetapi sekarang kita ya dianggap tim-tim yang bahkan mediocre. Jadi saya pikir ini perhatian yang cukup besar dari pemerintahan, dari presiden, meskipun kalau saya pribadi kita juga tidak boleh terlalu tinggi berharap kepada Pak Erick. Karena mengurus PSSI itu tidak hanya bisa dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, tetapi harus banyak orang. Ketika ketua umumnya bagus misalnya, tetapi kalau di bawahnya juga masih seperti yang dulu-dulu ya akan sama saja, akan gagal. Jadi saya pikir kita berharap Pak Erick, Pak Amali betul-betul punya nyali, karena untuk memenuhi sepak bola itu harus punya keberanian yang luar biasa. Karena begitu banyak petualangan sepak bola yang dia tidak peduli dengan prestasi, yang penting dia mendapatkan uang. Baik. Soal rangkap jabatan ini menjadi perhatian publik juga ya, Mas Jaka. Dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak mempersoalkan rangkap jabatan menteri-menterinya. Ia berharap para menteri dengan jabatan di Federasi Olahraga dapat mengatur waktu mereka agar tetap optimal dalam melakoni seluruh tanggung jawab yang dimiliki. Kita simak bersama pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya, karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencaksilat, bisa. Apalagi? Skalanya nggak bisa disesuaikan dengan PSSI. Gimana? Skala ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Masalah ini masalah manajemen. Iya, Mas Jaka, itu pernyataan Presiden Joko Widodo, rangkap jabatan tidak masalah, yang penting bisa atur waktu. Soal manajemen waktu nih, Mas Jaka. Iya, sebenarnya persoalan laten olahraga kita itu, organisasi olahraga kita masih cenderung mengandalkan para pejabat pemerintah ya. Saya pikir ini mesti pelan-pelan harus diubah. Paling tidak sebenarnya olahraga itu harus diurus oleh orang-orang yang benar profesional.
pemerintah sebenarnya cukup memberikan dukungan kebijakan, memberikan dukungan sponsorship misalnya BUMN. Jadi betul-betul total bisa dikelola dengan sepenuh waktu dengan totalitas, tidak perlu mengharapkan dari pejabat-pejabat pemerintah. Betul bahwa mereka juga bisa mungkin bisa membagi waktu ya, mengelola waktu, tapi saya pikir akan lebih optimal misalnya jika organisasi olahraga itu dikelola oleh mereka yang profesional, mereka yang betul-betul mencintai olahraga, dan mereka yang punya pengalaman dalam bidang olahraga. Tidak hanya mengandalkan pejabat pemerintah dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas, bisa mendapatkan sponsor dan segala macam. Saya pikir pelan tapi pasti harus mindset seperti itu harus diubah. Ya, supaya bisa fokus ya. Betul. Mas Jaka. Dan tadi Mas Jaka sampaikan soal prestasi harus menjadi fokus, ya. Apalagi Mas Jaka, karena yang penting adalah reformasi. Betul. Sepak bola harus dimulai dari mana? Betul, ya. Reformasi di tubuh olahraga kita. Ya, saya pikir prestasi tidak bisa dicapai dengan cara instan ya. Apalagi di sepak bola begitu banyak persoalan yang sangat rumit, mulai dari level bawah sampai di PSSI, dan saya pikir ini sekali lagi butuh nyali dari Ketua Umum PSSI yang baru. Banyaknya kalau Pak Lanyala itu begitu banyak mafia di PSSI. Kita tunggu apakah Pak Erick Thohir ini akan berhasil menata sepak bola atau dia juga menjadi korban-korban berikutnya seperti pengurus-pengurus yang sebelumnya, yang bahkan jenderal-jenderal bintang 3 juga nyatanya tidak mampu memberikan prestasi yang bagus. Tapi itu kita masih bisa berharap ya, tapi saya mengingatkan ya jangan terlalu tinggi harapan kita kepada pengurus PSSI yang baru ini. Takutnya nanti kalau kita berharap terlalu tinggi, ya kekecewaan yang kita dapat juga kekecewaan yang berat gitu. Baik, kita nantikan kinerjanya ya Mas Jaka, karena baru terpilih. Betul. Para pengurus PSSI yang baru, kita nantikan prestasinya, kinerjanya bagaimana. Baik, itu adalah Headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas pemirsa Headline Media Indonesia yang kedua, pemilu 2024 harus dengarkan suara anak muda. Kenapa Mas Jaka? Karena generasi muda ini berusia di bawah 39 tahun pada pemilu 2024 mencapai 60%. Nah, suara anak muda seperti apa yang harus didengar? Ya, kalau kita lihat datanya dari Kemendagri itu kan penduduk yang akan menjadi pemilih potensial itu 2024 itu kan sekitar 204 juta ya. Artinya kalau 60%-nya berarti ya lebih dari 100 juta. Itu angka yang saya pikir sangat besar yang harus dibutuhkan oleh para kontestan. Dan tentu saja mereka harus bisa memikat para pemilih muda itu dengan cara-cara yang cerdas lah. Tidak lagi menggunakan politisasi politik identitas, tidak lagi dengan menyerang pribadi, tidak lagi dengan kampanye hitam. Berikanlah anak-anak muda ini contoh-contoh yang saya pikir membuat mereka betul-betul tertarik ke politik, betul-betul tertarik untuk menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu 2024 dengan apa ya, dengan gagasan, dengan membuka ruang perdebatan sehingga mereka juga kritis. Dan saya pikir bagus tidaknya hasil pemilu 2024 itu faktor utama adalah pemilih, dan pemilih-pemilih muda ini akan menentukan apakah nanti pemilu itu berkualitas atau hanya sekedar menjadi rutinitas 5 tahunan. Jadi saya pikir semua kontestan, partai politik, bakal calon anggota legislatif, juga nanti pilpres dan calon wakil presiden dan presiden harus betul-betul memanfaatkan ceruk yang sangat besar ini untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih muda. Ya, ini kan sebagai ceruk atau modal ya, Mas Jaka, 60% generasi muda di bawah 39 tahun pada pemilu 2024. Bagaimana kemudian memaksimalkan peran anak muda ini dalam pemilu 2024? Ya, anak muda hanya akan tertarik untuk menggunakan partisipasinya ketika para kontestan dan elit-elit politik memberikan bukti bahwa politik itu tidak buruk, bahwa politik itu adalah alat untuk membangun bangsa, bahwa politik itu adalah kompetisi yang menarik, bukan kompetisi yang menakutkan, bukan kompetisi yang memecah belah. Ketika elit-elit politik itu masih menggunakan narasi-narasi yang memecah belah, yang justru memberikan ketakutan kepada anak-anak muda, ya saya khawatir anak muda tidak akan
menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai mereka Mas Jaka. justru ya betul, mereka akan apatis. Dan saya juga perlu memberikan perhatian kepada para buzzer ini. Kalau kita lihat buzzer ini kan hampir setiap hari kan menyebarkan narasi-narasi yang justru saling menyerang, yang menjatuhkan nama baik seseorang. Saya pikir itu bukan pendidikan yang bagus, dan ini akan menjadi, kalau ini tidak kita cegah dan pemerintah tidak atasi ini, saya pikir saya khawatir anak-anak muda ini tidak akan terlalu antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, kita sama-sama ya memberikan contoh semuanya, elit-elit partai politik, agar anak muda juga punya kontribusi yang besar juga ya dengan angka 60% pada pemilu 2024. Berikutnya kita bahas yang ketiga, headline Media Indonesia yang juga senafas dengan editorial Media Indonesia hari ini. Simpanannya masih nyangkut, ini harapan dari anggota KSP Indosuria. Ini ada konferensi pers ya, yang di mana ada juga para korban, Mas Jaka, dan para korban ini menceritakan soal ceritanya menjadi korban Indosuria, tetapi mereka justru sepakat untuk menggunakan jalur PKPU ya. Ini jalur PKPU apa, Mas Jaka, dibandingkan jalur pidana? Iya, ini kan kita tidak tahu ya. Ini kan sebenarnya apa yang dilakukan Indosuria kemarin itu beberapa hari terakhir ini kan untuk meyakinkan bahwa apa yang dipaparkan oleh pihak kejaksaan di pengadilan itu tidak benar. Kalau kejaksaan kalau tidak salah atau PPATK juga kerugian itu sampai 106 triliun. Tapi kalau versinya Indosuria itu hanya sekitar 16 triliun, meskipun itu angka juga yang sangat besar. Jadi saya pikir ini untuk mengcover atau membuat opini publik lah bahwa Indosuria itu tidak bersalah, bahwa apa yang diputuskan majelis hakim dengan memvonis bebas para petingginya itu sudah benar. Tetapi saya pikir pemerintah tidak boleh terlalu larut dengan narasi-narasi seperti ini. Kalau Kejaksaan Agung sudah melakukan kasasi untuk menggugat atau meralat keputusan majelis hakim, ya kita berharap itu diteruskan. Dan saya yakin sebagian besar nasabah atau anggota koperasi ini juga masih menuntut penyelesaian secara pidana. Karena kalau penyelesaian secara pidana itu ada harapan untuk paling tidak mendapatkan pengembalian dana mereka meskipun tidak terlalu besar umpamanya. Tetapi kalau dengan penyelesaian secara perdata, kok saya tidak terlalu yakin mereka akan mendapatkan haknya. Apakah asetnya masih ada di Indonesia misalnya? Apakah aset yang dimiliki Indosuria itu cukup untuk mengcover sekian puluh atau ratus triliun nasabah, dana nasabah? Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau toh ada beberapa nasabah yang mengaku lebih cocok dengan penyelesaian dengan PKPU? Sistem PKPU, ya itu hak mereka. Tetapi hak negara juga untuk terus menuntaskan kasus ini dengan penegakan hukum yang tegas. Jadi itu narasi beberapa nasabah saja ya, Mas Jaka. Dan pertanyaannya adalah kenapa ya kok masih ada koperasi nakal? Bahkan PPATK mengungkapkan ada 12 koperasi simpan pinjam yang terindikasi melakukan penyelewengan dana hingga pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah. Apa yang salah, Mas Jaka? Ya, sebenarnya saya pikir ada tiga poin ya. Pertama adalah literasi keuangan masyarakat kita yang masih lemah. Kemudian yang kedua juga pengawasannya juga lemah, penegakan hukumnya juga lemah. Jadi itu 3 poin ya. Tiga-tiganya itu menjadi penyebab utama kenapa masih ada koperasi yang semestinya prinsipnya itu kan koperasi itu dari anggota untuk oleh anggota untuk anggota. Nanti kita akan bahas lagi ya, Mas Jaka, lebih detail. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini menjerat koperasi nakal. Menjerat koperasi nakal. Hasil analisis yang dibeberkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang kepada DPR pekan ini mengungkap fenomena yang menggiriskan. Sebanyak 12 koperasi simpan pinjam atau KSP terindikasi melakukan penyelewengan dana
hingga pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah. KSP-KSP tersebut menerapkan skema Ponzi, yakni mengandalkan masuknya modal baru dari nasabah. Dana tersebut banyak yang dipakai untuk bisnis di perusahaan terafiliasi, membeli jet, yacht, serta membayar operasi plastik dan kecantikan. Singkatnya, mereka tidak mengelola dana selayaknya yang dilakukan koperasi. Tidak tanggung-tanggung, aliran dana di selusin KSP tersebut mencapai 500 triliun rupiah. PPATK menyebut sebanyak 240 triliun rupiah diantaranya merupakan aliran dana KSP Indosurya Cipta. Betul, KSP Indosurya yang dimaksud merupakan koperasi yang bosnya baru bulan lalu diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menilai terdakwa, yakni bos KSP Indosurya, Henry Surya, tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang didakwakan jaksa. Henry menyusul Direktur Keuangan Jun Indria yang pada pekan sebelumnya juga mendapat putusan bebas. Kegagalan hakim untuk mengenali penyelewengan dana di KSP Indosurya Cipta menggenapi lemahnya pengawasan terhadap koperasi. Hal ini terutama atas koperasi yang menjalankan bisnis simpan pinjam yang belakangan banyak terungkap bermasalah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki lantas mengakui sejak pandemi mulai melanda, ada 8 KSP bermasalah yang diduga merugikan masyarakat hingga 26 triliun rupiah. Selain KSP Indosurya, 7 lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Prasiko Inti Sejahtera, KSPPS Prasiko Inti Utama, KSP Inti Dana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP 5 Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Mari kita asumsikan ke-8 KSP itu semua masuk dalam 12 KSP yang ditentukan PPATK terindikasi melakukan penyelewengan dana. Artinya, masih ada 4 KSP lagi yang barangkali belum tersentuh proses hukum. Sejauh ini pun, baru Indosurya yang diproses di pengadilan. Itu juga para terdakwanya lolos, sehingga kejaksaan terpaksa mengajukan banding. Lalu penyidikan dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah tengah dilakukan Polri terhadap KSP Sejahtera Bersama dengan menetapkan 3 tersangka. KSP-KSP nakal memanfaatkan ketiadaan pengawasan ketat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang baru saja disahkan mengecualikan KSP dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hanya koperasi jasa keuangan yang menghimpun dana dari luar anggota masuk dalam pengawasan OJK bersama dengan bank, dana pensiun, dan asuransi. KSP yang mendapatkan dana dari anggota dan menyalurkannya untuk anggota pula tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian. Problemnya, ketentuan pengawasan pada Undang-Undang Perkoperasian begitu lemah. KSP seperti Indosurya leluasa bertahun-tahun beroperasi menyalahi ketentuan simpan pinjam dengan mengelola dana non-anggota. Mereka nyaman berlindung di balik undang-undang yang sudah usang tersebut. Begitu perkara Indosurya kandas di pengadilan tingkat pertama, pemerintah baru memutuskan untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang Perkoperasian ke DPR. Rancangan Bill 8 itu ditargetkan masuk dalam Prolegnas 2023. Lagi-lagi, perlu kita ingatkan, niat dan rencana saja belum cukup. Pemerintah harus memastikan revisi Undang-Undang Perkoperasian menjadi prioritas pembahasan bersama DPR. Jangan melulu menyalahkan masyarakat yang sudah tergiur iming-iming investasi di luar nalar. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang memajukan kesejahteraan bersama. Kita tidak ingin koperasi tinggal sejarah sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemirsa
Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami jeda dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini menjerat koperasi nakal, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan praktisi Koperasi Syariah Kamarudin Batubara. Selamat pagi, Pak Kamarudin. Selamat pagi, Ibu. Ya, dengan Eva di studio dan juga ada Mas Jaka. Pak Kamarudin, betulkah lemahnya pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Koperasi ini dikambing hitamkan ya terhadap maraknya praktik koperasi bodong? Setuju tidak, Pak Kamarudin? Pak Kamarudin. Ya, koperasi yang halo Ibu. Ya, silakan. Ya, koperasi praktek koperasi yang seperti di media sekarang itu sebenarnya sudah diprediksi sejak lama, bahkan Bung Hatta tahun 50-an sudah menyampaikan akan tumbuh subur persekutuan perusahaan dengan nama koperasi. Jadi yang terjadi ini adalah lemahnya literasi masyarakat tentang koperasi. Dan bagi saya yang terjadi ini, apalagi framing beberapa bulan terakhir ini kan luar biasa ya, seolah-olah koperasi ini semua bermasalah. Bahkan saya di media Antara itu beberapa minggu yang lalu saya tulis inilah praktek koperasi palsu sebenarnya. Jadi lebih tepat mungkin atau lebih adil bagi semua jika judulnya itu adalah mengatasnamakan koperasi. Karena itu bisa kita buktikan. Apakah koperasi yang benar itu, apakah mereka melakukan RNT? Apakah mereka kemudian juga mengumumkan keuntungannya setiap tahun? Distribusinya kemana saja? Bahkan kalau kita lihat dari 8 yang saya tahu bermasalah itu, hanya 1 koperasi yang bergabung dengan asosiasi koperasi di Indonesia, dan juga hanya 1 yang punya pelang nama yang menyebutkan secara nyata di situ sebagai koperasi. Sisanya itu ada painan dan segala macam, bahkan BPR. Kemudian juga, apakah juga mereka melakukan pendidikan perkoperasian kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan koperasi tersebut? Karena bisa dipastikan bahwa yang tergabung di sana sesungguhnya bukan anggota koperasi. Bisa kita tanya yang mempersoalkan dananya di sana, mereka tahu tidak itu koperasi. Bahkan banyak yang tidak tahu, dan saya sendiri juga baru tahu belakangan kalau itu koperasi gitu. Karena kami di asosiasi tidak pernah ketemu orang-orang itu gitu. Dan kemudian mereka juga asetnya itu menggunakan atas nama koperasi. Padahal kan atas nama individu. Nah, dana koperasi simpan pinjam itu dananya harus digunakan untuk kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan kalau di syariah, tidak boleh untuk yang lain gitu. Baik, soal lemahnya literasi masyarakat tadi Anda soroti ya. Bagaimana untuk mengatasi ini, lemahnya literasi masyarakat soal koperasi? Sebenarnya koperasi sebagai sebuah lembaga independen yang dimiliki oleh anggotanya sendiri, diawasi oleh anggotanya sendiri, kemudian digunakan oleh anggotanya sendiri, kewajiban pertama itu dari koperasinya, dari pengurus-pengurusnya. Harus ada pendidikan perkoperasian. Nah, kemudian tentu kita berharap juga dari pemerintah secara masif juga melakukan literasi kepada masyarakat tentang koperasi gitu. Baik, kemudian soal Undang-Undang Koperasi tengah didorong untuk direvisi di Parlemen, di DPR RI. Apa masukan Anda, Pak Kamarudin? Ya, kebetulan saya juga anggota Pokja RUU Perkoperasian tersebut, Ibu. Kita memasukkan pengawasan koperasi secara khusus, ya, dengan nama Otoritas Pengawas Koperasi. Tentu unsur-unsurnya dari pemerintah, akademisi, gerakan koperasi, dan yang dianggap elemen-elemen lain yang dianggap penting untuk mengembalikan verifikasi koperasi ini. Otoritas pengawas koperasi nanti dari mana saja? Ya, tentu ada dari unsur pemerintah, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan,
akademisi, orang-orang gerakan koperasi dan elemen-elemen yang lain, ekosistem koperasi lah yang dianggap penting duduk di sana untuk bisa memberikan pengawasan yang optimal itu. Perlukah OJK juga dilibatkan dalam pengawasan koperasi, Pak Kamarudin? Tidak perlu Ibu, karena koperasi ini memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang berbeda. Maka dia harus membentuk badan sendiri yang mengerti tentang sosiologis dan filosofis koperasi itu sendiri. Karena koperasi ini milik bersama. Pendekatannya juga harus untuk kepentingan bersama. Ya, banyak koperasi yang tidak terekspos, yang melakukan seperti kemarin pada saat pandemi, Presiden memerintahkan relaksasi, itu betul-betul dilakukan koperasi. Bahkan perbankan tetap menerapkan bunga, koperasi tidak gitu. Karena relaksasi itu betul-betul harus membantu masyarakat gitu. Baik. Nah itu tidak disepakati oleh OJK kan yang seperti itu. Ya, agar masyarakat tidak lagi terjerumus, Pak Kamarudin, apa sebetulnya ciri-ciri koperasi yang terpercaya dan bedanya dengan yang bodong apa? Ya, yang pertama tentu dilihat dulu pelang namanya ada nggak, kantornya bonafit meyakinkan apa tidak. Yang kedua, yang ketiga kita harus mendapatkan pendidikan perkoperasian dulu sebelum bergabung di sana. Ya, kemudian yang keempat kita harus tahu uang yang kita tempatkan di sana untuk digunakan kemana. Nah, kalau dia badan hukumnya simpan pinjam atau pembiayaan di syariah, itu tidak boleh digunakan ke yang lain dan itu bunyi permennya, bunyi peraturan pemerintahnya seperti itu. Baik. Nah, masyarakat sangat gampang bisa dilihat juga websitenya ada, tidak di websitenya bisa dilihat gitu. Bisa juga dilihat latar belakang pengurusnya gitu. Baik. Baik, terima kasih praktisi Koperasi Syariah Kamarudin Batubara sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Kamarudin. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Saya telah news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Jaka dan juga pemirsa, saat ini sudah tersambung beberapa penelpon untuk membahas Editorial Media Indonesia hari ini menjerat koperasi nakal. Langsung saja, yang pertama Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Pemul. Ya, silakan Pak. Baik, mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Berikutnya Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Iya, selamat pagi Mbak Epondo, selamat pagi Metro TV. Ya, pagi, silakan Pak. Begini ya, kalau saya mengamati itu berkali-kali dan selalu terjadi lagi. Apalagi kalau mau menjelang Hari Raya Lebaran, yang investasi bodong yang macam-macam lah. Nah, dalam hal ini perlu OJK turun tangan lebih masif. OJK
bagaimana mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita itu kan sudah kerja, sudah berpendidikan ya SMA ke atas rata-rata, sudah pengajiannya rutin, kok masih termakan isu bunga tinggi, investasi begini. Lagi-lagi terjadi korban masyarakat. Ini perlunya edukasi kepada masyarakat, jangan mudah tergiur. Kalau mau investasi atau nabung itu ya harus bank konvensional yang resmi, BUMN atau BRI. Wes gak bakalan keliru kalau nabung mau investasi apa di Bank Rakyat Indonesia BRI. Lagi-lagi ini sebentar lagi mau lebaran, mau hari raya Idul Fitri, mau bulan puasa. Nanti kan banyak lagi korban investasi bodong. Nah, ini BI dalam hal ini OJK apa perannya, harus aktif masif. Baik. Jangan lagi ada korban lagi. Sebenarnya rutin lagu-lagu korban koperasi nakal kayak jerah para pemilik koperasi nakal itu OJK harus tegas. Baik. Gitu Mbak, itu aja. Terima kasih Pak Sukarwan. Terima kasih Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya kita sapa kembali Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Tiba-tiba metro di Bandung udah pindah ke Jakarta. Jadi saya pakai speaker aja ya. Begini Mbak, saya heran negara ini ya, pemerintah ini, penguasa ini selalu tiba-tiba menyalahkan yang di ujungnya. Kenapa saya katakan demikian ya? Lembaga jasa keuangan yang legal dan sebagai yang legal itu tidak mungkin akan melakukan operasi yang ilegal. Saya setuju dengan Pak Batubara tadi. Pasti ini koperasi palsu. Saya buktikan, Mbak. Kenapa saya katakan kalau lembaga jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan yang legal itu tidak akan mungkin. Karena dia akan melaksanakan operasinya setelah mendapat pengesahan. Siapa yang memberikan pengesahan? Kan itu. Katakanlah sebelum ada OJK itu Bapak Pam LK. Sekarang mungkin di OJK. Saya bisa membuktikan, contoh saja dana pensiun, Mbak, ya, dana pensiun pemberi kerja, itu SK direksinya disahkan oleh keputusan Menteri Keuangan yang bodong. Kenapa? Karena SK keputusan Menteri Keuangan tersebut berawal dari peraturan Ketua Bapak Pam LK 04 tahun 2006. Ya, berdasarkan Permenkeu 48 tahun 2006 yang merupakan perubahan ketiga dari Kemenkeu 371 tahun 2002 yang ditandatangani Budiono, dan itu sudah dinyatakan tidak berlaku pada tahun 2008. Nah, yang kena sekarang tuh yang saya tahu siapa? Pertamina, SK direksinya nomor KPTS nomor 6 2009 dan dana pensiun Bank CIMB Niaga SK direksinya 03 tahun 2009. Ini zolim sekali, Mbak. Jadi jangan menyalahkan yang di bawahnya kalau itu legal. Periksa dulu itu keputusan pengesahannya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Jaga ya. Salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak John Veto. Ya, jadi ini ada munculnya yang dibedah oleh Ditra kan gara-gara bebasnya ya bosnya Koperasi Indosuria yang meraup mengumpulkan uang nasabahnya atau uang yang yang bergabung lah sama satu company lah di situ yang ratusan triliun. Jadi ini baru muncul sekarang koperasi-koperasi yang dinyatakan ada 12 koperasi kata PPATK yang bermasalah sampai 500 triliun. Ini kan sangat ironis. Jadi gini Mbak Eva, saya sangat sedih sekali. Ini kalau tak tenang itu ya almarhum pendiri koperasi ini. Karena cita-cita luhur dia koperasi ini kan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi disalahgunakan
oleh yang yang meraup keuntungan sangat besar. Jadi begini, kalau saya ngambil kecil, ini KSP ini memang kalau ini yang kita bahas skala besar, tapi jangan ada yang lebih dahsyat lagi, tapi menjamur yang ribuan mungkin ratusan ribu yang berada di daerah yang berlindung di KSP, yang notabene ini adalah rentenir. Nah, ini yang sekarang yang menjamur di sampai ke kelurahan dan kecamatan, yang menggerogoti uang-uang masyarakat yang kelas kecil. Ada juga yang sampai bunuh diri, ada juga yang sampai ke polisi permasalahannya. Ini KSP yang palsu tadi itu. Jadi ini sangat syukur alhamdulillah ini mulai terbuka ini, ya mau dibenahi lah, ya. Kalau kita kan sudah jelas, ada OJK, ada apa, kan sudah jelas jasa keuangan itu apa. Siapa yang bisa mapakan uang, memutarkan uang simpan pinjam, kan ada aturannya, tapi pengawasannya kurang. Ini Mbak Eva, yang saya tengok saya juluki ini bank 47, pinjam 4 bayar 7, tapi berkedok koperasi. Ini sangat saya tengok menyasar ini masyarakat yang paling rendah. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita ke depannya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Ramadan dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva dan Pak Jaka, terima kasih kepada Metro membedah menjerat koperasi nakal hari ini. Kita berkaca pada masa lalu, banyak sekali persoalan-persoalan keuangan, uang-uang masyarakat yang dikumpulkan yang tidak tahu rimbanya lagi, seperti asuransi Jiwasraya itu kan istilahnya asuransi plat merah. Apalagi sekarang ada asuransi jasa harja itu apakah ada laporan tahunannya atau tidak, uangnya sangat besar sekali itu. Jadi dua asuransi saja sampai hari ini belum tahu rimbanya. Kemudian ada koperasi yang berkedok koperasi 100 sekian triliun sampai 500 triliun uang masyarakat juga tanda pertanyaan. Menurut saya Pak Jaka dan Mbak Eva, segeralah pemerintah dan DPR membuat undang-undang pengaturan uang-uang masyarakat yang disimpan di tempat-tempat seperti koperasi. Hendaknya ada aturan yang jelas gitu. Kalau koperasinya itu dikeluarkan izinnya oleh pemerintah, tentu berdasarkan undang-undang. Nah, sekarang terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Maka itu mulai hari ini hendaknya kita gemborkan terus, segeralah buat aturan yang jelas, yang dijamin oleh negara, koperasi itu layak atau tidak beroperasi di masyarakat. Itu yang besar Pak Jaka dan Mbak Eva, seperti Pak John Veto tadi katakan, di daerah-daerah itu menjamur luar biasa, menjerat orang-orang kecil yang seperti katakannya 47, itu tanpa pengawasan Pak. Mohonlah pemerintah hadir mengelola uang rakyat ini, diawasi oleh pemerintah yang ada. Kita punya perangkat, ada polisi, ada OJK, ada macam-macam perangkat, tapi perannya belum kelihatan. Janganlah rakyat kecil tertipu oleh kedok koperasi itu. Terima kasih Metro, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Mas Jaka, nanti kita akan ulas ya tanggapan dari para penelpon, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mas Jaka dan juga pemirsa. Tadi kita sudah simak ya tanggapan para penelpon yang sedih, merasa sedih, dan sebetulnya ada seperti tidak heran, perasaan seperti tidak heran karena ini berkali-kali terjadi, sudah biasa, bahkan ini korbannya adalah orang-orang kecil. Tanggapannya Mas Jaka? Iya, sebenarnya ini kan sebenarnya seperti gunung es ya. Sebenarnya bahwa yang muncul itu hanya kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya itu sangat besar. Tadi Pak John Veto, Pak Ramadan juga bilang seperti di daerah-daerah itu kan menyamur
lembaga-lembaga yang mengatasnamakan koperasi tetapi diduga kuat melakukan praktek-praktek yang ilegal. Saya pikir ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk betul-betul mengatasi ini karena pertama karena literasi keuangan masyarakat kita juga masih rendah, artinya masih gampang untuk tergiur dengan iming-iming yang sebenarnya tidak masuk akal. Kalau kasus Indosuria misalnya, bagaimana mungkin ketika mereka menjanjikan imbal hasil atau bunga deposito sampai 11%, itu kan kalau kita pikir secara nalar kan tidak mungkin bisa memberikan seperti itu. Iya, tapi faktanya masih banyak sekali yang tergiur dengan iming-iming seperti itu. Kalau kemarin disebutkan katanya anggotanya sekitar 23.000, artinya kan tidak sedikit. Dan ini sebuah hal yang saya pikir persoalan yang sangat serius dan itu harus betul-betul dipikirkan oleh masyarakat, juga oleh pemerintah tentu saja bagaimana memberikan literasi yang bagus agar masyarakat itu tuh betul-betul bisa mengetahui mana sih lembaga keuangan atau pelayanan keuangan yang betul-betul baik sehingga mereka tidak tergiur. Itu pertama. Kedua soal pengawasan. Tadi betul Pak Kamarudin, Pak Ramadan, Pak John Vito dan para penelpon yang mempertanyakan pengawasannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perkoperasian nomor 25/1992 itu kan disebutkan di pasal 38 pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Artinya anggota itu sendiri yang mengawasi. Anggota sendiri yang mengawasi, tidak ada pihak eksternal. OJK bagaimana keterlibatannya? Kalau OJK itu sebenarnya selama itu tidak bisa mengawasi koperasi. Karena? Karena undang-undangnya tidak memperbolehkan itu. Betul. Tapi undang-undang kan sudah baru disahkan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Itu OJK nanti bisa mengawasi operasi, tapi yang open loop. Open loop artinya bahwa koperasi tersebut melakukan layanan keuangan terhadap non-anggota atau juga membuat jasa keuangan. Tetapi ketika koperasi itu hanya melayani anggotanya tidak keluar, itu tanggung jawab Kementerian Koperasi untuk pengawasan. Dan itu pun hanya baru akan berlaku 2025, 2 tahun setelah disahkan undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tadi. Jadi 2025 OJK bisa mengawasi, tetapi sekali lagi kalau kita lihat selama ini sudah diawasi pun juga masih banyak sekali yang kebobolan kan. Apalagi kalau tidak diawasi makin parah Mas Eka. Jadi kita pertanyaan juga model pengawasannya seperti apa. Bahwa sebenarnya di PP di peraturan Menteri Koperasi juga sudah ada regulasi bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab pada pengawasan koperasi. Tetapi apa yang dilakukan selama ini? Faktanya begitu banyak koperasi yang bodong, yang merugikan banyak sekali masyarakat. Ya berarti kita pertanyakan pengawasannya itu seperti apa. Baik, dan pemerintah baru memutuskan untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang Perkoperasian ke DPR ya. Rancangan belet itu ditargetkan masuk dalam Prolegnas 2023. Betul. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kamarudin Batubara bahwa akan ada otoritas pengawasan koperasi. Apa iya kalau ada otoritas pengawasan koperasi terjamin tidak ada lagi koperasi-koperasi bodong, Mas Jaka? Iya, itu kan salah satu substansi penting yang akan diperjuangkan di RUU Perkoperasian ya. Nanti akan ada semacam LPS, Lembaga Penjamin Simpanan juga di koperasi. Kalau selama ini ada OJK, nanti ada otoritas pengawas koperasi. Saya pikir upaya-upaya untuk membenahi regulasi, memperkuat undang-undang itu bagus. Tetapi sekali lagi kan pelaksanaannya nanti seperti apa. Selama ini, kalau tadi kan Pak Kamarudin juga sudah mengatakan bahwa koperasi berdiri kan sudah ada aturan-aturannya, sudah ada izinnya, berarti kan harus diawasi. Tapi faktanya kan kalau kita lihat kayak Indosuria kan, saya juga tidak habis pikir kenapa mereka bisa sampai menjerat, sampai mendapatkan nasabah 23.000 orang, kemudian uang yang terkumpul juga sampai 106 triliun, bahkan 200 triliun 240 triliun diantaranya merupakan aliran dana KSP Indosuria. Kita pertanyakan selama ini kemana pemerintah gitu loh kan? Apakah
apakah mereka tahu tapi tidak pura-pura tidak tahu, apakah mereka benar-benar tidak tahu, apakah mereka cuek, kita juga tidak paham. Yeah. Kalau kita bicara logika dengan nasabah yang begitu banyak, dengan uang yang begitu besar bisa diambil oleh industri, ya mereka sebenarnya kan legal. Tapi kalau legal, kenapa bisa melakukan tindakan-tindakan ilegal yang begitu parah sesuai apa yang kalau kita lihat pemaparan di persidangan kemarin ya. Jadi sekali lagi kita sepakat ada penguatan undang-undang perkoperasian, kita sepakat juga OJK untuk dilibatkan dalam mengawasi koperasian, kita juga setuju ada lembaga penjamin koperasi seperti halnya lembaga penjamin simpanan, tetapi sekali lagi adalah implementasinya akan seperti apa. Implementasi dan juga penegakan hukumnya Mas Jaka, karena kalau kita lihat ya yang terakhir ini bos diputus bebas ya, bos Indosuria diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menilai terdakwa yakni bos KSP Indosuria Hendry Surya tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang didakwakan jaksa. Nah, gimana Mas Jaka? Iya, makanya kita juga ya mungkin hakim punya pertimbangan hukum tersendiri ya, tetapi kan kalau kita lihat kronologi segala macam kan jaksa betul-betul memberikan bukti kuat bahwa pemilik atau petinggi koperasi simpan pinjam ini melakukan penipuan dan penggelapan. Tetapi hakim berpandangan ya kasus ini adalah kasus perdata. Ketika kasus perdata ya harusnya diselesaikan dengan cara-cara perdata, tapi akan seperti apa? Sekali lagi, apakah asetnya itu masih ada di Indonesia? Kalau kita lihat laporan dari PPATK itu kan sebagian aset-aset itu sudah diterbangkan ke luar negeri, ke negara-negara yang selama ini menjadi surga untuk menyimpan uang-uang yang ilegal. Apakah itu bisa kita tarik untuk kita kembalikan ke nasabah? Ini kan pertanyaan besar. Lain halnya umpamanya kemarin itu diputuskan secara pidana, itu kan ada pijakan yang lebih kuat untuk menuntut Indosuria itu mengembalikan dananya ke nasabah. Tetapi apapun kita hormati juga, itu kan keputusan hukum. Dan kita dorong juga bahwa Kejaksaan Agung betul-betul fight untuk melakukan kasasi dengan memberikan argumentasi hukum yang lebih kuat. Dan kita berharap juga nanti Mahkamah Agung betul-betul tergugah bahwa ini loh banyak sekali rakyat kita yang bahkan saya baca juga ada beberapa yang sampai bunuh diri karena uangnya yang dia simpan dari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun untuk hari tua, untuk pendidikan anaknya, itu hilang begitu saja. Iya, sedih juga Mas Jaka. Kalau kita lihat ya, ini tanggapan dari PPATK disampaikan bahwa dana tersebut yang diselewengkan itu dipakai untuk bisnis di perusahaan terafiliasi, membeli jet, bahkan operasi plastik dan juga kecantikan. Gimana nggak sedih Mas Jaka? Iya, betul. Itu kan betul-betul menyimpang dari prinsip koperasi. Koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau ini kan dari anggota untuk pemilik koperasi, pendiri koperasi, dan begitu membuat para nasabah itu ya geram lah ketika uang mereka dipakai untuk operasi plastik, untuk kecantikan, membeli jet pribadi, membeli kapal pesiar. Itu gimana ya? Ya mudah-mudahan aparat hukum kita betul-betul tergugah bahwa ini ada persoalan yang sangat serius, dan kalau penegakan hukum masih lemah, saya khawatir kemudian hari akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai ya kita nantikan proses hukum berikutnya ya, penegakan hukum yang harus lebih tegas, kemudian literasi keuangan dan juga pengawasan yang juga harus tegas. Terima kasih Mas Jaka sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Mas Jaka. Pemirsa, lagi-lagi perlu kita ingatkan, niat dan rencana saja belum cukup. Pemerintah harus memastikan revisi Undang-Undang Perkoperasian jadi prioritas pembahasan bersama di DPR. Jangan melulu menyalahkan masyarakat yang mudah tergiur iming-iming investasi di luar nalar. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang memajukan kesejahteraan bersama. Kita tidak ingin koperasi tinggal sejarah sebagai soko guru perekonomian nasional. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Powondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.